Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau izin bertanya tentang antiseptik. Apa? Hand sanitizer itu antiseptik. Yang mana itu kan mengandung alkohol ya, mengandung satu jenis alkohol bahkan sampai 70%. Dan itu menurut ulama pun ada yang pendapat ulama yang mana mengatakan bahwasanya alkohol kan najisnya mengetahui, tapi meskipun demikian tetap haram untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana hukumnya ketika seseorang menggunakan hand sanitizer itu atau antiseptik tersebut sebelum makan ya? Baik. Ketahuilah bahwa di dalam masalah alkohol dikatakan alkohol adalah ruhul khamr. Karena alkohol ruhul khamr, maka hukumnya kayak khamr. Alkohol ruhul khamr, maka hukumnya kayak khamr, haram dikonsumsi mutlak, tidak ada tawar dalam hal ini. Adapun kenajisan khamr itu jumhur ulama 4 madhab. 4 madhab mengatakan bahwasanya khamr adalah najis jika bersentuhan dengan badan. Jika bersentuhan dengan badan tidak sah dipakai sholat. Jika bersentuhan dengan baju tidak sah dipakai sholat. Ini mendapat 4 madhab. Tapi di dalam madhab itu ada sedikit, ada imam madhab lain seperti Imam Rabi'atul Ra'i mujtahid mutlak juga. Dan imam dalam madhab Syafi'i, Imam Muzani misalnya, mengatakan bahasanya najisnya adalah najis maknawi. Makna najis maknawi adalah di saat di Al-Quran dijejer dengan yang namanya dadu, berhala najisnya maknawi. Berhala kalau sentuh tidak najis tangan kita. Maka khamr dijejer di sini, maka khamr adalah najis yang maknawi, bukan najis hissi. Artinya haram dikonsumsi karena itu bentuk kemaksiatan. Tapi kalau bersentuhan tidak najis. Itu menurut pendapat imam ini. Lemah pendapat ini. Akan tapi dalam satu keadaan bisa saja ini digunakan pendapat lemah. Yang penting orang tidak main-main. Kemudian pembahasannya lagi adalah apakah alkohol yang bisa dikonsumsi adalah alkohol yang ada di minyak wangi, apakah itu alkohol yang antiseptik. Nah, ini kembali kepada ahlinya. Berita dari orang yang selama ini menyampaikan bahwa alkohol yang biasa dikonsumsi dijadikan minuman itu bukan alkohol yang biasa dijadikan untuk minyak wangi atau bahkan di antiseptik. Kayak ini adalah untuk bunuh kuman-kuman itu. Jadi namanya saja, tapi itu adalah beda. Bahkan alkohol yang bisa saja digunakan untuk minyak wangi sama alkohol yang digunakan antiseptik itu kalau diminum buta mata orang katanya. Jadi itu bukan hanya istilah bahasanya aja serupa. Itu menurut sebagian orang. Jadi beda dengan alkohol yang ada di antiseptik dengan alkohol yang ada di minuman keras itu. Jadi beda. Bagi yang mengatakan ini beda, nggak ada masalah. Berarti ini seperti halnya spiritus. Anda pun tidak boleh minum spiritus, mati nanti Anda minum spiritus. Tidak bolehnya karena membahayakannya. Tapi jika ternyata tidak membahayakannya untuk sebuah kesehatan, menjadi tidak ada, tidak apa-apa. Ini pendapat hal ini yang harus disampaikan. Jadi, tapi bagi sebagian mengatakan tidak sama alkohol yang ada di atau apa istilah kimianya, alkohol yang di minyak wangi, alkohol di antiseptik adalah sama dengan minum. Kalau bagi mengatakan sama, ya kan? Bagi mengatakan sama, ini pendapat yang mengatakan itu sama, maka adalah ikut pendapat kecil ulama seperti Imam Rabi'atul Ra'i dan Imam Muzani dan juga Imam Syukani mengatakan bahwasanya najisnya adalah najis maknawi. Karena najis yang maknawi batinnya saja yang najis kalau diminum. Nah, kemudian kalau masalah kemudian anggap saja ini adalah betul khamr tidak boleh diminum, bagaimana yang membahayakan yang sampai tidak boleh diminum, kemudian kalau bersentuhan dengan makanan kita permudah urusan umat semacam ini, jangan sampai nanti khawatir karena ente bisa 3 minum. Jadi ada sebagian ulama bahwasanya jika hal semacam itu dimaafkan karena seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu itu sangat mudah dalam urusan yang semacam ini, ya kan? Karena kadar dan itu bukan dari. Jadi Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu madhab Hanafi itu adalah yang dikatakan khamr betul-betul khamr, sehingga nabit itu tidak akan dianggap khamr. Nabit dan sebenarnya tidak khamr kecuali sampai memabukkan. Nabit itu adalah selain daripada yang
asir atau jus daripada kurma atau anggur yang akan direndam, ditanam di mana, di gurun pasir tapak, itu akan berubah menjadi khamr. Selebihnya itu adalah haram, memabukkan jika memabukkan. Jika belum memabukkan, maka ini bukan berarti nanti oh boleh minum, oh enggak. Artinya ini peluang untuk bahwasanya mengatakan bahwasanya jika urusan sepele ini adalah dimaafkan. Itu saja. Kami akan sampai di sini saja supaya orang tidak merasa terbebani dengan hal yang demikian. Di dalam madhab selain madhab kita Imam Syafi'i, terusnya madhab Hanafi, ini adalah ringan yang demikian itu. Apalagi jika tadi kita sampaikan najisnya adalah maknawi, bukan hissi. Kemudian hissi akan tidak boleh diminum. Ini bukan minum dia, hanya najis, bukan najis. Najisnya hissi kalau sudah kering tidak ada najisnya lagi, tidak ada sisanya kecuali Anda minum antiseptiknya. Nah ini kan, tidak ada lagi, sudah hilang bentuknya, selesai. Maksud kami adalah yuk kita hadirkan kemudahan-kemudahan dalam umat. Ini bukan bab main-main kok. Bukan mengajari orang mabuk, nggak boleh di sini. Ini bukan untuk mabuk. Mabuk haram, dosa besar. Mabuk ini enggak. Tangan ini kan antiseptik, kemudian kering, kemudian makan. Sebab kalau basah juga nggak akan makan nanti. Ikut pendapat yang mengatakan bahasa najisnya adalah bukan najis makna, najisnya adalah najis maknawi, selesai. Kemudian setelah itu pakai sholat nggak ada masalah. Kemudian setelah waktu makan sudah. Karena bukan najis hissi, jadi bersentuhan dengan basah tidak akan memindahkan najis, selesai. Kita perlu mempermudah dalam hal ini, ya. Ini adalah pendapat ulama. Kalau Anda orang yang sangat berhati-hati, silahkan urusan dirimu, istimewa. Setelah kena aseptik mau makan, cuci dulu, boleh. Itu urusanmu, istimewa. Tapi jangan paksa semua orang harus begitu. Selagi ada kemudahan, kasih celah ini untuk umat ini. Karena ini bukan untuk main-main ibadah, bukan merubah ibadah, bukan merubah sholat, bukan merubah, ini adalah kemudahan. Perbedaan di antara para ulama itu seperti itu ya. Semoga agar ini kebetulan saat ini zamannya orang senang antiseptik nih, cara hidup sehat lah, bolehlah. Jadi perlu dihadirkan semacam ini, sedikit panjang mohon maaf. Jadi Anda dimaafkan kalau dengan antiseptik tadi nggak ada masalah, bersentuhan makanan Anda dimaafkan, tidak ada masalah, aman, nggak usah khawatir, nggak akan menjadi haram kecuali Anda teteskan antiseptik di minuman Anda sakit itu ya, atau Anda seruput antiseptiknya, nggak boleh di tangan, ada hajat, bersih, selesai, semoga diampuni oleh Allah semuanya, dan setelah itu sehat semuanya. Tapi kemudian jika Anda termasuk orang yang berpegang dengan saya ikut bermadhab jumhur ulama begini, urusan Anda. Tapi jangan paksa orang awam itu seperti itu. Mereka tidak punya iman sekuat dirimu wahai Ustadz. Mereka tidak punya ketabahan seperti dirimu wahai Ustaz. Mereka tidak punya ketawakalan seperti dirimu wahai Ustaz. Jadi ini perlu dimudahkan urusan orang awam semacam ini agar mereka tenang beribadah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.